Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi terakhir di logika algoritma, yaitu tentang graph. Problema dan model graph dalam metode greedy. Graph itu apa? Di sini graph bisa dibilang adalah sebuah kumpulan dari titik-titik dan juga garis di mana pasangan-pasangan titik tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Ya, graph ini adalah cabang matematika yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian graph juga digunakan untuk bermacam-macam disiplin ilmu. Graph juga digunakan di berbagai bidang, ada kimia, ekologi, sampai dengan jaringan komputer untuk memodelkan masalah. Nah, di dalam graph ini permasalahan yang bisa dipecahkan menggunakan data graph itu ada 4. Yang pertama adalah traveling salesman, yang kedua adalah minimum spending tree problem atau permasalahan pencarian pohon rentang minimum, yang ketiga adalah sort path problem atau permasalahan path minimum, dan yang keempat adalah coloring atau pewarnaan. Oke. Yang pertama adalah traveling salesman. Permasalahan traveling salesman adalah di mana kita akan menentukan waktu perjalanan seorang salesman seminimal mungkin. Jadi bagaimana kita mendapatkan waktu perjalanan seminimal mungkin. Contoh kasusnya, setiap seminggu sekali seorang petugas kantor telepon berkeliling untuk mengumpulkan koin pada telepon umum yang dipasang di berbagai tempat. Berangkat dari kantornya, ia mendatangi satu demi satu telepon umum tersebut dan akhirnya kembali ke kantor lagi. Masalahnya adalah salesman ini menginginkan suatu rute perjalanan dengan waktu yang minimum. Bagaimana pemecahannya adalah dengan cara membuat model graph seperti ini. Anggap kantor pusat dari tadi salesman-nya adalah di titik 1. Dan di sini ada 4 telepon umum, yaitu 2, 3, 4, 5 yang harus dia datangi, dan kemudian nanti dia harus kembali lagi ke kantor pusat. Ya. Di sini sudah ditentukan minimumnya waktu yang diperlukan. Jadi misalkan dari 1 ke 2 salesman ini membutuhkan waktu 7 menit. Dari 1 ke 3 salesman ini membutuhkan waktu 10 menit. Dari 1 ke 4 membutuhkan waktu 11 menit. Dari 1 ke 5 12 menit, dan seterusnya. Ya. Jadi masing-masing sudah mempunyai atau sudah ditentukan waktunya. Di sini permasalahannya adalah mencari waktu minimum. Lalu solusinya adalah yang ini ya, penyelesaiannya dimulai dari simbol yang diibaratkan sebagai kantor pusat, yaitu tadi simbol 1. Kemudian dari simbol 1 pilih ruas yang memiliki waktu minimum kemana nih misalnya. Kemudian terus pada simbol-simbol yang lainnya tepat 1 kali yang nantinya graph akan membentuk graph tertutup. Problema di atas menghasilkan waktu minimal 45 menit. Dari mana 45 menit? Jadi seperti ini. Dari kantor pusat, kedua, kelima, keempat, ketiga, mana yang paling minimum waktunya? Kedua 7, ketiga 10, keempat 11, kelima 12. Berarti yang minimum adalah kedua dulu. Berarti 1, kedua 7. Dari 2, kemana yang nilainya minimum? 2 ke 3 9, 2 ke 4 8 menit, 2 ke 5 9 menit. Berarti mana yang minimum? Ke 4 dulu. Berarti 2 ke 4. Membutuhkan waktu 8 menit. Dari 4 dicari, dari 4 ke 5 11, dari 4 ke 3 8. Otomatis kita akan melewati 3 dulu. 4, ini 3 ya. Bukan 5 nih, ini salah. 4 ke 3 8 menit. Dari di sini 3, lalu ke yang terakhir yang belum diakses adalah ke 5. Ini harusnya 5, yaitu 10 menit.
setelah sampai terakhir kita akan kembali lagi ke kantor pusat, yaitu 12. Nanti waktu yang sudah kita lewati tadi digabungkan atau dijumlahkan, 7, 8, 8, 10, 12, maka hasilnya adalah 45 menit ya. Jadi solusi dari traveling salesman adalah mencari ruas yang aksesnya paling minimum terlebih dahulu untuk dilalui. Nanti seperti itu lagi ketemu simpul lagi, cari yang minimum sampai dengan membentuk grab tertutup karena kembali lagi ke kantor pusat, yaitu traveling salesman. Yang kedua adalah minimum spanning tree. Kasus MST problem ini adalah mencari biaya dari setiap ruas atau edge grab yang membentuk pohon ya. Solusinya dengan memilih ruas suatu grab yang memenuhi kriteria dari optimasi yang menghasilkan biaya minimum. Kemudian penambahan dari setiap ruas pada seluruh ruas yang membentuk grab akan menghasilkan nilai biaya yang kecil. Jadi mencari biaya yang paling kecil. Kriteria dari spanning tree yang pertama adalah setiap ruas pada grab harus terhubung. Yang kedua, setiap ruas pada grab harus mempunyai nilai label atau grab. Yang ketiga, setiap ruas pada grab tidak mempunyai arah atau grabnya tidak berarah. Kalau ini sudah memenuhi, maka dia bisa dicari minimum spanning tree-nya. Contoh, nanti proses total minimum spanning minimum case ini terbentuknya grab dengan tahapan sebagai berikut. Dari grab yang terbentuk, apakah memenuhi kriteria MST? Kemudian lakukan secara urut dari simpul ruas awal sampai dengan ruas akhir. Pada setiap simpul ruas perhatikan nilai atau biaya dari tiap-tiap ruasnya. Ambil nilai yang paling kecil, kemudian lanjutkan sampai dengan semua simpul ruas tergambar pada spanning tree. Baru kemudian jumlahkan nilai atau biaya yang dipilih. Nah, contoh di sini kita punya minimum spanning tree-nya seperti ini. Ya. Apakah dia memenuhi? Grabnya terhubung? Iya, grabnya saling terhubung. Grabnya tidak berarah? Iya, di sini tidak ada grab yang berarah. Apakah grabnya mempunyai label? Iya, punya label, ya. Berarti di sini diminta untuk menentukan nilai MST dari grab di atas serta tentukan ruas yang membentuk MST-nya. Oke. Penyelesaiannya yang pertama adalah perhatikan kriterianya, ini sudah. Kemudian menghitung MST dari tiap-tiap ruas yang membentuk grab. Pertama dilakukan secara urut dari ruas pertama sampai dengan edge terakhir. Kemudian setiap ruas atau edge harus digambarkan pada spanning tree yang terbentuk. Oke, kita lihat. Ini dari 1 ke 2 kita gambarkan seperti ini, 1 ke 2. Kemudian dari 2 ke 6. Ini ya, dari 1 kan 1 ke 4 30, 1 ke 5 45, 1 ke 2 10. Berarti kita pilih yang minimum 1 ke 2 10. Kemudian dari 2 ke 3 50, 2 ke 5 35 ya, harusnya 2 ke 6 40. Maka yang kita cari yang paling bukan 35 ya, ini tidak ada keterangannya. 2 ke 6 yang paling minimum ya. 2 ke 5 40, 2 ke 6 ini 25. Oke, berarti 2 ke 6. Kemudian setelah itu kita gambarkan lagi di sini 3 ke dari 3 di sini biayanya yang lebih kecil mana? Kedua, ke 5 atau ke 6? Di sini ternyata ke 6. Ya, 6 ke ini 3 15. Kemudian setelah itu ada 4 6 ke 4 kita hubungkan juga, itu 20. Kemudian yang belum terhubung yang mana? Yang belum terhubung adalah yang 5. Di sini dari 3 ke 5, yaitu karena paling kecil 35. Maka spanning tree yang terbentuk akan seperti ini. 1 ke 2 karena paling kecil, 2 dari ruas 2 kemana yang paling kecil, 2 ke 6, 6 paling kecil. 6 kemana ruas yang paling kecil, 6 ke 3 ya. Kemudian 3 kemana yang paling kecil, ke 5. 6 kemana, karena 4 belum diakses maka kita. Oke,
di sini minimum spanning tree yang akan terbentuk seperti ini. Dari angka 1 kita cari yang paling minimum biayanya, yaitu kedua 10. Dari 2 kita cari yang paling minimum, yaitu ternyata ke 6 karena 25, berarti 2 ke 6 25. Dari angka 6 kita cari lagi yang paling minimum, yaitu apakah ke 20 atau ke 5, ke 4, ke 5 atau ke 3. Ternyata ke 3, maka ke 3 dulu. Dari ketiga untuk ke 5 karena belum diakses, maka kita langsung ke 5. 4 juga belum diakses, kita masuk ke 4. Maka hasilnya seperti ini. Jika sudah, baru ditambahkan, dan ternyata total biayanya adalah 35 di sini. Oke. Yang berikutnya, problema yang ketiga adalah short path problem. Ini adalah menghitung jalur terpendek dari sebuah graph yang berarah. Kalau tadi minimum spanning tree adalah graph-nya tidak mempunyai arah. Kalau shortest path problem, ini graph-nya mempunyai arah. Yang pertama, ruas pada graph harus mempunyai nilai. Yang kedua, setiap ruas pada graph tidak harus terhubung. Kemudian yang ketiga, setiap ruas pada graph mempunyai arah atau graph-nya berarah. Oke. Contoh kita punya minimum spanning shortest path problem seperti ini. Ya. Kita punya dari A ke E ada panahnya ya. Dari A ke C ini juga ada panahnya. Dari C ke A ke B, D ke B, kemudian B ke C, C ke D, F ke D, D ke E, dan E ke D. Oke. Masalah seperti ini ditentukan untuk hitung jarak satu persatu sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh tiap ruas. Perhitungan dilakukan terhadap ruas graph yang memiliki jalur awal dan juga jalur akhir. Oke, bagaimana caranya? Pertama, melihat proses simpul yang mempunyai awal dan akhir tujuan dari graph, yaitu di sini ada A ini punya simpul awal dan juga simpul akhir. B juga punya simpul awal dan juga simpul akhir. D punya simpul awal dan simpul akhir. C juga sama, punya simpul awal dan juga simpul akhir. Kemudian E juga punya simpul awal dan juga simpul akhir. Ya, hanya F yang tidak punya simpul awal dan simpul akhir. Kemudian mencari jalur terpendek dari tiap-tiap proses keempat jalur tersebut dengan menghitung panjang tiap jalur. Oke, langkah pertama kita punya dari A ke B ini 50, A ke E itu 45, kemudian dari E masih bisa lanjut enggak? E ke D yaitu 30, dari D bisa ke mana lagi? Nggak ada ya, bisa ke B nih, jadi A ke B saja 50, kemudian dari A ke C ke D lalu ke B, ini jumlahnya total 45, A ke E ke D lalu ke B lagi, ini jumlahnya 95. Jadi kita mencari jalur menuju dari A ke B itu ada berapa jalur, yaitu bisa dari A ke B langsung 50, dari A ke E dulu baru ke D baru ke B, totalnya adalah 95, atau dari A ke C dulu ke D baru ke B, itu totalnya adalah 45. Setelah dihitung ternyata jalur terpendeknya ketika melewati ini A, C, D, B sebesar 45. Kemudian yang berikutnya, jalur berikutnya adalah dari A ke C. Dari A ke C langsung 10. Dari A ke E dulu, ke B dulu misalnya, langsung ke C dihasilkan 65. Dari A ke B ke E ke D ya, ke B lagi lalu ke C, ini hasilnya 125. Dari A ke E ke D ke B ke C, ini hasilnya 110. Dari 4 jalur ini pilih yang terpendek yaitu A ke C. Belum tentu yang satu jalur itu lebih pendek ya.
Kemudian langkah yang ketiga adalah dari A ke D. Dari A ke D kita bisa jadi jalur sini A, C, D itu menghasilkan 25. A, B, E atau A, B, E, D itu hasilnya 90. A, B, C, D itu 80 dan A, E, D 75. Jalur terpendeknya ada di A, C, D, maka jalur pendeknya ambil. Ya. Kemudian sekarang dari A ke E, dari A ke E kita bisa langsung 45 atau dari A ke B ke E 60, dari A ke C ke D lalu ke B lalu ke E 65 atau dari A, C, D, E itu menghasilkan 60. Ternyata simpul yang paling pendek adalah dari A langsung ke E. Nah, setelah didapat yang paling pendek, maka bisa dituliskan seperti ini. Dari A ke C panjang jaraknya 10, ACD 25, ACDBE ini 45, lalu AE 45. Oke. Yang berikutnya adalah permasalahan coloring atau pewarnaan. Problema pemberian warna kepada semua simpul sehingga dua simpul yang berdampingan atau saling bertabrakan nantinya dia tidak mempunyai warna yang berbeda. Ini caranya membuat pola ya. Banyak warna yang dipergunakan diminta seminimal mungkin. Contoh kita punya seperti ini, kita punya pola lalu lintas seperti ini ya. Di sini menentukan, ini ada persimpangan seperti ini nih. Dari B ke D bisa lurus, dari A ke C, B ke E, B ke E nggak bisa, E ke B, A ke B, kemudian di sini juga ada E ke D bisa. Kita perhatikan pada setiap fase tidak ada perjalanan yang saling melintas. Perjalanan yang diperbolehkan adalah A ke B ke C ke D dan seterusnya. Kalian list dulu perjalanan yang diperbolehkan kemana. Misalkan dari sini A ke B, B ke D, B ke C, kemudian C tidak bisa kemana-mana, D juga tidak bisa, lalu A ke D, A ke B, ya A ke C juga bisa. Kalau sudah, kita akan tentukan simpul dari perjalanan yang diperbolehkan. Untuk peletakan simpulnya bebas, jadi boleh kalian taruh di mana-mana. Ini adalah dari tadi perjalanan yang diperbolehkan A ke B, A ke C dan seterusnya. Tentukan ruas untuk menghubungkan dua simpul yang menyatakan perjalanan saling melintas. Ya. A, C, B, D ini saling melintas. A ke J, B ke D, maka hubungkan AC ke BD pakai ruas. AC, EB ini juga saling melintas, hubungkan lagi ruasnya. EB dengan A ke D ini juga saling melintas, hubungkan. AD, EC ini juga saling melintas, hubungkan. EC ke BD ini juga saling melintas. Perjalanan yang tidak melintas atau kalau boleh dibilang belok kiri langsung gitu ya, maka tidak dihubungkan dengan ruas. Contoh, A ke B ini nggak ada tabrakannya, B ke C juga tidak ada tabrakannya atau bisa langsung, E ke D ini juga bisa langsung, maka ini tidak dihubungkan dengan ruas-ruas yang seperti ini. Kalau sudah ditentukan ruas yang terhubung karena saling melintas, berikutnya adalah memberi warna. Jalur yang saling melintas tidak diberi warna yang sama. Contohnya AC dan BD, AC, BD ini saling melintas, maka warnanya dibedakan. Contoh di sini dikasih warna P untuk AC dan BD-nya H. Sudah EB juga berbeda, masih saling melintas, maka dia dikasih warna baru misalnya. EB dengan BD tidak melintas, tidak saling melintas, maka boleh dikasih warna yang sama. BD dan EB itu H, sama-sama hitam misalkan. EB ke AD, AD dengan AC tidak saling melintas, maka dia bisa dikasih warna yang sama, yaitu sama-sama P dengan AC ini, P putih misalkan.
Kemudian di sini ada EC, EC saling melintas dengan BD, EC juga saling melintas dengan oke. Tadi kita sedang membahas ini ya. Jadi setelah ruasnya ditentukan, lalu tentukan warnanya. Tadi AD dengan AC tidak saling melintas, maka boleh dikasih warna yang sama. Ya, yang saling berdampingan warnanya harus berbeda. H dengan P ini tidak boleh sama, P dengan H tidak boleh sama, H dengan D dengan ini juga tidak boleh sama. Yang terakhir ada EC. EC ini ini tetap bertabrakan dengan AD, maka kalau sama-sama P tidak bisa. Kemudian apakah dengan BD, misalkan EC dengan BD ini juga saling melintas, maka warnanya tidak boleh sama-sama H, maka kita kasih warna baru yaitu M, PHM. Jadi ada 3 warna. Maksudnya 3 warna ini apa? 3 warna ini adalah fase. Kalian lihat di sini putihnya adalah tadi jalur AC, AD, hitamnya jalur BD, EB, merahnya jalur EC. Jika sudah ketemu, pembagian simpulnya berdasarkan simpul yang tidak langsung berhubungan seminimal mungkin, atau bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan. Dari angka kelima diperoleh 3 fase sehingga bisa kita simpulkan situasi dan hasilnya bisa dinyatakan dengan seperti ini. Fase 1, jadi ketika lampu yang ke AC, AD, AB, BC, ED itu hijau, maka lampu yang merah adalah dari BD, EB, lalu ke EC. Ya. Apakah benar? Tidak saling bertabrak. Kita lihat A ke C, A ke D, A ke B, B ke C, E ke D. Ketika jalannya sama-sama hijau, tidak ada yang saling melintas atau tidak ada saling yang bertabrakan. Ketika ini hijau, yang ini harus merah. BD, EB, EC, merah. Fase yang kedua, BD, EB, ABC, AB, ya, kemudian BC dan ED ini saling melintas, yaitu hijau. Ketika ini hijau, maka AC, AD, dan EC harus merah. Ya, didapat dari mana nih? AC dan ini. Ketika ini merah, atau ketika ini merah, maka yang ini dan ini harus hijau atau boleh jalan. Ketika ini merah atau boleh melintas, maka yang warna lainnya putih dan merah yang ini harus berhenti. Atau ketika yang terakhir yang ini merah, hijau, maka yang ini dan yang ini, jalur yang putih dan jalur yang hitam harus merah. Tadi kok kelihatannya banyak sekali karena kita memasukkan 2 jalur yang free. Jadi jalur yang selalu hijau kita masukkan. Oke, kita lihat tadi ya. Jalur yang pertama AC dan AD, lalu kita masukkan juga tadi jalur bebasnya adalah AB dan BC. Ini AB dan BC, ABBC, ABBC, ABBC selalu ada karena dia selalu hijau. Fase yang ketiga, masukkan lagi EC, ABC, AB dan BC, lalu ED, lalu yang lain merah. Nah, maksudnya seperti ini adalah ketika lampu hijau di persimpangan 5 seperti ini akan menghasilkan dengan coloring tadi, teknik pewarnaan tadi akan menghasilkan 3 fase ganti-gantian. Ketika fase 1, fase 2, fase 3, balik lagi fase 1, fase 2, fase 3. Itulah mengapa dalam penyelesaian masalah dengan coloring tidak boleh atau diusahakan memberi warnanya adalah seminimal mungkin. Bu, kenapa nggak dibikin aja Bu semua warnanya berbeda otomatis gitu ya, misalkan A, B, B, C dan seterusnya warnanya sendiri-sendiri. Bisa, tapi nanti gantiannya terlalu lama ya. Misalnya kalau kalian nunggu lampu merah kan, nunggu yang jalur fase satunya ini lagi hijau. Kalian lagi berada di fase 3 nih. Oh, fase 1 lagi hijau, kita nunggu dulu. Habis fase 1 selesai, fase 2 jalan. Oke, baru kita. Bayangkan kalau kita memberikan coloring dengan banyak warna,
masa gantiannya lama ya, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 misalkan. Setelah fase 4 selesai baru kita maju, nanti bertukar lagi seperti itu, maka akan lebih lama ya. Jadi penentuan lampu nyala dan lampu tidak di lampu lalu lintas itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik coloring seperti ini ya, menentukan jalur mana yang boleh, jalur mana yang tidak. Kalau yang berdekatan atau melintas diberikan warna yang sama ya, kemudian jalur yang berdekatan itu diberikan warna yang berbeda. Oke, ini contohnya tadi. Di dalam coloring ini kalian juga bisa gunakan dalam tabel penjadwalan ujian. Contoh, ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah, tim pembuat jadwal harus membuat jadwal agar mahasiswa tersebut tidak bentrok. Tidak boleh ada mahasiswa yang mengikuti 2 ujian pada waktu yang bersamaan. Oke, penyelesaiannya adalah membuat simpul seperti tadi, simpul mata kuliah, kemudian membuat ruas atau menghubungkan dengan yang menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah tersebut, kemudian memilih simpul yang warna sama. Simpul yang warna sama menunjukkan tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut secara bersamaan. Nah, contoh seperti ini adalah mata kuliah A, B, C, D, E, F ya. Oke, ini adalah simpul yang menunjukkan materi kuliah atau mata kuliah ya, mata kuliah A, B, C sampai dengan F. Kemudian setelah itu dibuat ruasnya A ke E, A ke F dan seterusnya, misalnya seperti ini. Kemudian bila terdapat 2 simpul yang dihubungkan oleh ruas, maka ujian kedua mata kuliah tersebut tidak dapat dibuat pada waktu yang bersamaan. Lalu beri warna pada masing-masing simpul. Apabila warna berbeda, diberikan pada simpul yang menunjukkan waktu ujian yang berbeda. Warna yang digunakan harus seminimal mungkin. Simpul yang berdampingan tidak boleh memiliki warna yang sama. Di sini kan tidak ditentukan ya, kita tidak tahu data awal jadwal mata kuliahnya, maka kita ibaratkan bahwa E dan A ini memiliki jadwal yang sama atau saling bertabrakan, jadwal ujian yang sama, maka E dan A ini harus diberikan color atau warna yang berbeda. Misalkan E-nya M merah, misalkan A-nya P. F misalkan punya waktu yang sama dengan A tapi beda dengan E, maka seperti ini. Pokoknya simpul yang berdekatan diberikan warna yang berbeda. Di sini berarti ada warna merah, putih dan juga hijau. Setelah itu buat simpul seperti ini, FED, AB lalu C. Maka di sini nanti akan ada 3 fase ujian ya, dimana ketika FED menjalankan ujian, maka AB dan C ini waktu ujiannya harus berbeda. Begitu juga ketika AB melaksanakan ujian, maka simpul yang berada di FED, mata kuliah yang berada di FED dan C ini libur misalnya. Atau yang ketika C ujian, maka FED dan AB ini libur ya. Itu teknik penggunaan teknik coloring dalam menyelesaikan masalah. Untuk posisi peletakan simpulnya masih bebas. Awal pemberian warna juga boleh, mau yang putih duluan, merah duluan, hijau duluan juga boleh, atau mewarnanya misalkan jingga, ungu dan sebagainya juga boleh, terserah. Boleh tentukan kalian sendiri. Awal pemberian warna mempengaruhi susunan jadwalnya nanti. Oke, untuk hari ini materinya Ibu cukupkan untuk beberapa teknik dari model grab dan juga metode 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.